Hai semuanya, perkenalkan nama saya Barasakti Putra Yuritama. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, dan kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian apa sih itu list, kemudian cara memvalidasinya, dan untuk selengkapnya saya akan jabarkan di PPT berikut. Jadi pertemuan kelima atau video keempat kita kali ini kita akan membahas tentang list dan array. Langsung saja kita bahas di slide selanjutnya. Apa itu list di Python? Yang pertama, isi-isi poin. Struktur data untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Yang kedua, ditulis menggunakan tanda kurung siku seperti ini ya teman-teman. Kemudian elemen dipisahkan dengan tanda koma. List bersifat terurut atau ordered dan dapat diubah mutable. Contoh kode buah. Jadi apel, mangga, jeruk itu termasuk buah. Dan jika kita ketik atau kita tulis di kode print buah, maka output yang keluar adalah apel, mangga, jeruk. Seperti yang kita tulis di sini. Seperti itu teman-teman. Kemudian indeks pada list. Yang pertama, elemen di dalam list memiliki indeks posisi. Yang kedua, indeks dimulai dari 0 teman-teman, bukan dari 1. Jadi kalau kalian mungkin ya, kalau di absen atau di kehidupan sehari-hari, kalian ini punya pasti angka dimulai dari angka 1 kan. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di sini di sini angka dimulai dari 0, bukan 1 ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, akses elemen list menggunakan nama list plus index. Yang keempat, indeks negatif bisa digunakan untuk menghitung dari belakang. Seperti itu teman-teman. Contoh kode Python seperti ini. Buah sama dengan apple, mangga, jeruk. Kalau kalian print buah terus dalam kurung 1, dalam kurung 0, maka akan keluar apple. Karena di sini apple ada di urutan ke 0. Seperti itu. Jadi ini 0, 1, 2. Jadi bukan 1, 2, 3, tapi bukan seperti itu, tapi 0, 1, 2. Seperti itu teman-teman. Seperti di sini juga ada print buah 1 sama dengan mangga, dan print buah 2 sama dengan jeruk. Dan kalau kalian ketik print sama dengan buah terus 3, nanti yang terjadi akan terjadi sebuah error teman-teman. Karena di situ tidak ada list ke 3. Seperti itu. Oke, next. Operasi dasar list. Yang pertama, menambahkan elemen. Dalam menambahkan elemen ini, kalian tambahkan sebuah event. Misal, listnya di sini kan ada apple, mangga, jeruk. Tidak ada pisang kan? Kalau kita mau menambahkan pisang, kita tulis buah terus kemudian titik tambah ini event. Event ini gunanya untuk menambahkan sebuah elemen seperti itu teman-teman. Elemen terus kita tambahkan pisang. Dan di sini otomatis nanti pisangnya akan tertambah seperti itu teman-teman. Kemudian untuk menghapus elemen atau remove, atau juga pakai pop. Ini kalian tinggal ketik juga buah titik remove. Terus di sini apa sih yang mau kalian hapus seperti itu? Misal apple. Nanti di sini apple akan hilang. Kemudian jika buah 0 sama dengan melon, ini seperti ini, mengubah elemen. Jadi kalau di sini kan apple ya. Kalau apple ini kita tulis buah sama dengan 0 ini. Nah, apple-nya ini akan diganti sebuah melon seperti itu, teman-teman. Dan kalau tabel ini di print atau dijalankan di running, outputnya akan melon, jeruk, pisang. Di sini kenapa nggak ada apple? Karena di sini sudah ada remove. Dan kenapa di sini ada pisang? Karena di sini sudah ada event. Kemudian kenapa di sini melon? Nah, di sini kan sudah diganti ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian membership pada list. Yang pertama, mengecek apakah sebuah nilai ada dalam list.
Seperti ini teman-teman. If jeruk in buah, maka program akan mengatakan jeruk ada di dalam list. Tapi kalau nggak ada, misal di sini nggak ada pisang ya, pisang di sini akan tertulis pisang tidak ada. Seperti itu teman-teman. Ini guna untuk operator in atau not in, sangat berguna untuk validasi data atau sebuah pilihan di dalam sebuah list. Seperti itu teman-teman. Kemudian validasi input dengan list. List bisa digunakan untuk membatasi pilihan input. Kemudian user hanya boleh memasukkan nilai yang ada di dalam list. Dan ketiga, jika input tidak sesuai, tampilan pesan akan error. Seperti itu teman-teman. Misal ini, kita punya menu atau list nasi goreng, mie ayam, soto, kemudian kita pilihan input, misal pilihan menu. Kalau kalian ketik yang nggak ada di situ, maka program akan menuliskan pilihan tidak tersedia. Tapi kalau misal saya ketik mie ayam, maka akan ada tampilan Anda memilih misalnya soto atau mie ayam. Seperti itu teman-teman. Sekian dari materi presentasi yang saya berikan. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sebuah programnya langsung di website Stretch. Seperti itu teman-teman. Let's go. Oke ya, kali ini saya sudah masuk di website Replit dan kita akan mulai bereksperimen bersama-sama tentang bagaimana cara membuat list, bagaimana cara menambahkan list dan lain-lain. Oke, yang pertama jangan lupa kita drag yang bendera ini. Kemudian di sini kita tambahkan list. Oke, kita akan kasih nama mungkin adalah buah. Seperti ini. Dan di sini sudah ada list nama-nama buah. Sebenarnya di sini kalian bisa tambahkan, yaitu ini add buah. Misal ketik apple, ketika diklik maka akan muncul di sini. Atau kalian juga bisa langsung menambahkan listnya langsung di sini juga bisa. Misal di sini mau mangga. Seperti itu. Nah, di sini kalian juga bisa tambahin list seperti suhu dan lain-lain. Kita tulis di sini suhu. Di sini kita juga akan tambahkan di sini klik. Mungkin suhunya suhu ruangan aja ya. Suhu ruangan mungkin 26 dan lain-lain. Kemudian kita play. Oh salah. Ini ke sini dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi lihatlah, ketika program ini dijalankan lagi, ini akan selalu menambah. Kenapa terjadi seperti ini? Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Atau agar si ini tuh nggak nambah lagi gitu ya. Jadi kalau kita memulai program baru ya, memulai aja seperti itu. Jadi gini caranya. Oke, jadi gini caranya. Kalau kalian ingin menghapus saat program itu dimulai, gampang kok. Tinggal seret aja ini. Kita seret ini, delete all, klik sini 2 kali. Karena kita punya 2 list yaitu buah dan suhu. Oke, yang satu kita buat suhu. Oke, kita mulai. Nah, coba kita mulai lagi. Nah, cuman satu, nggak nambah-nambah seperti tadi. Oh ya teman-teman, sedikit disclaimer atau sedikit catatan penting. Nilai variabel seperti angka seperti ini, flow kalau bahasa mudahnya, dan seperti ini huruf, itu kalian nggak bisa disatuin. Jangan menyatukan flow dan boolean. Itu bisa
membuat error sebuah code atau kodenya. Seperti itu teman-teman. Ini catatan penting untuk kalian semua yang baru belajar program. Dan selanjutnya mungkin saya akan contohkan di Python di Replit seperti itu teman-teman. Langsung saja kita buka ke Replit. Oke, langsung kita mulai bagaimana sih cara membuat list di Python. Jadi kan kalau di Stretch kita kan tinggal drag and drop ya. Nah, di sini kita mulai dulu menambahkan list buah. Oke, kita buat buah. Terus kita underscore list. Kemudian sama dengan tanda kurung yang kotak ini. Kemudian kita tinggal masukkan apa yang mau ditulis atau dalam list. Misal kita ada jeruk, apple, dan lain sebagainya. Seperti itu teman. Ntar saya tambahkan ya. Nah, seperti ini. Misal aku punya 4 list buah, yaitu apple, jeruk, mangga, dan pisang. Seperti itu. Kemudian kita akan coba print. Terus buah list. Oke, langsung kita jalankan. Nah, kalau aku beri perintah print buah list, maka program akan memunculkan apel, jeruk, mangga, pisang yang ada di sini, teman-teman. Tapi kalau aku tambahin lagi seperti ini, kita mungkin tambah 1. Maka jeruk. Loh, kenapa jeruk? Padahal nomor 1 di sini kan apple. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, bahwa di Python itu dimulai dari angka 0. Jadi kalau memang kita memang di dunia nyata itu kita diawali dengan angka 1, tapi jika di Python ini kita diawali dengan angka 0 seperti itu. Jadi 0, 1, 2, 3. Kalau kita mau munculin apple, ya ini kita dikasih 0. Seperti itu teman-teman. Klik. Oh, maaf. Apple. Nah, muncul apple karena di sini 0. Ini 0 ya teman-teman. Ini 0. Ini 1, 2 dan 3. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan mungkin tambahkan di sini ya, suhu. Kemudian list. Ya, di sini kita random aja teman-teman, mungkin ya 10, kemudian 15, 20 dan 25 seperti itu. Dan sama kita akan ketik juga print, kemudian suhu list. Nah, coba kita jalankan. Apel 10, 15, 20 dan 25 seperti itu teman-teman. Kalau kita tambahin di sini misal 2, kita lihat apel dan 20. Kenapa 2 di sini? Kenapa yang muncul 20? Seperti yang saya bilang tadi bahwa ini tuh 0, 1, 2 dan 3. Jadi di Python ini bukan seperti di dunia nyata. Kalau di dunia nyata kita menghitung mulai dari angka 1. Kalau di Python ini kita mulai menghitung di angka 0. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, aku akan menjelaskan mungkin lebih detail tentang kenapa sih kita harus mulai dari 0 mungkin, dan ya mungkin memang di kehidupan kita sehari-hari memang kita lebih sering memulai menghitung menggunakan angka 1. Seperti misal jumlah
murid di kelas, pasti kalian nggak mungkin kan mulai dari angka 0. Masih mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Atau kalau di perlombaan pasti juara 1, 2, 3, nggak ada juara 0 kan, seperti itu teman-teman. Nah, tapi berbeda dengan di Python. Jadi di Python kita menggunakan atau memulai dari angka 0 seperti itu teman-teman. Sebenarnya ini di kehidupan nyata kita juga memakai atau sering mungkin kita menjumpai dan kita nggak sadar aja. Contohnya ya, saya berikan contoh saat kita menggaris. Kita menggaris itu kan kita lihat atau kita cocokkan mungkin dari angka 0 dahulu ya kan. Nggak mungkin dari angka 1. Seperti itu teman-teman. Ini jaraknya berapa senti kan dimulai dari angka 0. Nah, seperti inilah Python bekerja teman-teman. Jadi dimulai dari angka 0. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Stretch dan kali ini kita akan membahas tentang validasi membership. Jadi apakah si apple ini adalah bagian dari buah atau bukan, seperti itu teman-teman. Langsung saja. Yang pertama kita akan cari dulu di sini say. Kita drag and drop. Kemudian ke variabel. Kita pilih yang ini, buah. Nah, kita di sini masukkan apple. Apakah apple ini termasuk? True, ya, karena apple adalah bagian dari buah seperti ini. Tapi kalau kita ketik mangga, false, karena mangga tidak ada bagian di sini. Seperti itu teman-teman. Oke, biar lebih seru lagi ya, mungkin kita coba dulu. Kemudian kita tambahin seperti di materi kemarin, if dan else. Kita cari if. Jadi ketika ini apple, maka program akan bilang iya, apple adalah buah. Ya, apple adalah buah, seperti ini teman-teman. Apakah kalian lihat? Bentar. Nah, ya, apakah apple? Ya, apple adalah buah, seperti itu teman-teman. Nah, itu kan kalau di Stretch ya. Gimana kalau di Python? Mungkin seperti ini. If kita tulis dulu if apple kemudian in buah list mana, buah list, kita akan suruh dia print apple ada dalam list. Seperti ini. Klik. Loh, kok nggak ada? Oh iya, maaf. Apple-nya P-nya 1. Oke, coba. Apple ada dalam list. Nah, sudah benar teman-teman. Maaf tadi ada sedikit kesalahan. Seperti itu teman. Jadi kalau ada sedikit typo, program tidak akan membaca teman-teman. Jadi hati-hati. Ini yang rawan. Ini gampang error. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membuat validasi apakah buah itu ada di dalam list. Istilah sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi apakah buah yang saya minta itu ada di list. Jadi ini masuk dalam materi validasi seperti itu teman-teman. Yang pertama kita akan buat dulu di flowchart seperti itu biar memudahkan kita dalam berlogika. Kita tulis dulu di sini mulai. Kemudian kita akan buat list buah.
batis buah, kemudian tanya ke pengguna apakah apa buah yang diinginkan, seperti itu. Misal ingin mangga, apel, jeruk, dan lain-lain, seperti itu teman-teman. Tanya ke pengguna apa buah yang mau dimakan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan buat apakah buah itu masuk dalam tabel list tadi loh teman-teman. Jadi misal saya analogikan ini, analogikan saya malam-malam pas tag video ini lapar begitu, saya pengen buah di kulkas. Kemudian saya telepon programnya, apakah di kulkas ada buah mangga? Dan kalau mangga di kulkas itu ada, maka program akan bilang ya, mangga ada di dalam kulkas, seperti itu teman-teman. Tapi kalau tidak, mangga akan bilang nggak ada, kamu harus beli dulu. Misal seperti itu teman-teman. Nah, kita di sini akan buat segitiga. Jadi program akan menganalisis apakah buah ada dalam list, seperti itu. Jika iya, katakan buah ada. Nah, jika tidak, katakan buah tidak ada. Nah, kita membuat flowchart sederhana seperti ini teman-teman. Langsung aja kita ke stretch. Oh ya, mungkin kita akan mulai dari awal lagi ya teman-teman. Bendera, kemudian kita ke variabel, kita delete all buah. Jadi ketika kita mulai program ya, kita mulai baru seperti itu teman-teman. Wait, ini suhunya masih, kita hapus dulu aja. Klik oke. Kemudian kita akan menambahkan buah yang tersedia. Di sini ada add, misal ada apple aja, kita pakai bahasa Indonesia, apel. Kemudian kita tambah lagi ada mangga, jeruk, seperti itu teman-teman. Kemudian program akan menanyakan buah apa yang aku pingin gitu. Seperti tadi bilang ke kulkas, apakah ada mangga, apakah ada jeruk, apakah ada buah naga? Tentu tidak ada, karena di sini tidak ada di dalam sebuah list. Kita ke ask, buah apa yang kamu inginkan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita ke variabel, kita tambah buah. Ini sebenarnya materi kemarin. Kalau kalian belum nonton, cek aja di video sebelumnya, sudah saya jelasin di situ. Kemudian kita set. Sini kita pilih answer. Nah, tepat seperti ini. Kemudian di materi sebelumnya juga ada if dan else. Kita akan masukkan juga di sini sebagai sebuah validasi. Seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan
Kemudian kita akan tambahkan sebuah buah list, dan apakah itu ada di dalamnya, seperti itu teman-teman, sebagai bentuk sebuah validasi. Jika iya, jika buah yang saya inginkan ada di dalam list atau di dalam kulkas yang saya analogikan tadi, si program akan bilang ya. Atau kita buat lebih seru lagi, kita tambah operator join, kemudian kita joinkan lagi iya, kemudian kita tambahkan variabel buah, kita tambah ada di kulkas. Kemudian kalau tidak ada, copy paste aja ya, copy paste. Wait. Apaan ini? Wait. Nah, jika tidak ada, maaf, buah tidak ada di kulkas. Oke, kita coba. Wait, kita ulang. Kenapa ini error? Waduh, ini error kenapa ini? Buah apa yang kamu inginkan? Mungkin kita akan coba buah apel. Ya, apel ada di kulkas. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah bentuk sebuah validasi seperti yang saya analogikan tadi. Saya telepon kulkas, apakah ada buah yang saya inginkan? Seperti itu. Oke, selanjutnya aku punya sebuah program yang mungkin bisa dibilang sudah cukup jadi ya teman-teman. Saya akan tunjukkan dan mungkin saya akan spill tipis-tipis cara pembuatannya. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini sebenarnya lebih mirip ke kuis. Jadi kita kalau benar, kita akan mendapatkan sebuah poin seperti itu teman-teman. Oke, saya tunjukkan dulu bagaimana. Maaf, mungkin ini waktunya sudah cukup malam, jadi tenaga saya cukup kurang. Oke, kita akan tebak sugar mungkin. Oh iya, berhasil. Kemudian apa lagi ya? Bahan 2, flour atau gula. Oh, benar sekali lagi. Apa lagi ya? Susu mungkin? Oh, salah. Berarti skorku berapa? Skorku 2 poin. Aduh, sayang sekali yang ketiga tadi salah. Nanti bisa garam juga sebenarnya. Bisa butter dan lain-lain. Jadi seperti inilah contoh programnya, dan saya akan memberikan tutorial cara membuatnya. Oke, jadi yang pertama kita tambah list. Kita buat list baru, yaitu nama bahan. Nama bahan. Kemudian di sini kita akan drop hide list. Jadi ini biar hilang. Kan nggak seru ya tebak-tebakan tapi dikasih jawabannya, kan nggak seru. Dan di sini kita tambah bahan apa sih yang akan dibuat kue ya, misalnya. Kita kasih coklat, kemudian ada susu, gula, kemudian ada juga tepung ya, kemudian ada terigu, ada juga garam, nah dan lain sebagainya. Tapi kita hanya masukkan 6 ini aja sebagai contoh ya. Kemudian di sini kita akan set dulu kita juga akan buat variabel baru yang namanya adalah skor. Skor ini kita buat untuk biar tahu
berapa skor akhir kita yang berhasil kita jawab. Seperti itu teman-teman. Skor, terus kita set ke 0 ya, benar seperti ini. Kita ganti, jangan lupa ganti ke skor. Kemudian program akan bilang, hai, selamat datang, Anda harus menebak 3 bahan dari resep kue. Kemudian siap. Kemudian kita akan berikan jeda atau tunggu atau wait. Mungkin sekitar 4 detik ya, biar user atau pengguna bisa membaca dulu kata-kata ini. Jadi nggak terburu-buru seperti baca komat kamit. Nah, jangan seperti itu. Kemudian kita akan tanya bahan pertama. Apa bahan pertama? Kemudian kita akan tambah sebuah variabel jawaban pertama. Jawaban pertama. Kemudian dari jawaban yang ditanyain tadi kita drop ke sini. Tepat sekali. Kemudian kita akan tambahkan if dan else. If dan else, seperti itu teman-teman. If dan else. Dan kita ke variabel yang validasi tadi ini, kita set ke sini, drag and drop bahan. Kemudian kita ke variabel jawaban pertama tadi, kita drop juga ke sini. Jadi kalau misal jawabannya benar, si program ini mungkin akan bilang, tambahin say, kita joinkan. Kalau jawabannya benar atau ada di salah satu list ini, Anda berhasil menebak terus kita kasih jawaban pertama tadi. Dan kalau kamu salah dalam menebak, maka program akan bilang, aduh, jawaban kamu salah. Jangan lupa kalau ini benar ya, kalau ini benar kita tambahkan dulu change. Di sini kita ubah ke variabel score by 1. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke bahan kedua. Kita tunggu dulu di sini. Kita kasih wait mungkin 2 detik ya teman-teman. Biar ini bisa dikatakan gitu loh. Biar programnya bisa ngeprint dulu dan kita bisa baca yang ini. Join ini. Saya join, Anda berhasil menebak ini, biar keluar dulu baru nanti ke pertanyaan selanjutnya. Dan di sini saya akan copy paste aja biar lebih cepat untuk menghemat waktu. Sini kita ganti apa bahan kedua. Kita ke variabel juga dan kita tambah
jawaban kedua. Kemudian jawaban kedua kita ubah. Kita ubah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita copy paste lagi ke yang ketiga. Apa bahan ketiga? Kemudian kita juga akan membuat variabel lagi, jawaban ketiga. Jawaban ketiga. Sip. Ini kita set ke jawaban ketiga. Jawaban kedua, jawaban pertama. Oke, jika sudah, kita akan tuliskan say dan kita akan tambahkan join jangan permain, kuis saja. Kuis berakhir, kamu punya, kita joinkan lagi skornya bed. Kita ketik poin. Kemudian kita terakhir akan melihatkan list-list bahan-bahan itu. Langsung saja kita coba ya teman-teman, hasilnya bagaimana. Hai, selamat datang, Anda harus menebak. Oh wait, kita besar aja. Yang ini jangan ditampilin. Kita ke variabel buah, jawaban kedua, jawaban ketiga nggak usah ditampilin. Skor mungkin. Oke. Hai, selamat datang, Anda harus menebak 3 bahan dari resep kue. Siap? Oke. Bahan pertama. Ya karena saya yang buat. Ya jelas benar lah. Coklat. Kan saya yang buat. Bahan ketiga. Garam. Ya. Skor 3. Seperti ini teman-teman. Di sini saya benar semua karena saya yang membuat. Kalau kalian yang ngebuat ya pasti kalian juga akan benar seperti itu. Jadi memang kuis itu dibuat untuk orang lain, biar untuk menilai atau sekedar hiburan seperti itu teman-teman. Jadi sekian dari saya dari video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.